Di sebuah desa kecil bernama Pangkur, lahirlah seorang anak dari hubungan gelap yang tak diinginkan. Ia diambil oleh seorang pencuri, dan diberi nama Ken Arok. Ken Arok tumbuh jadi pemuda jalanan yang cerdas, licik, dan pemberani. Ia hidup dari mencuri, berjudi, dan kadang membunuh. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia punya mimpi, berkuasa. Hidup Ken Arok berubah saat ia melihat Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Wajahnya bersinar, gerak tubuhnya anggun. Tapi yang paling menggetarkan hati Arok adalah ketika seorang Brahmana berkata, siapa yang memiliki Ken Dedes akan menjadi raja. Sejak saat itu, Arok tahu ia harus merebutnya dengan cara apapun. Ken Arok mendatangi Empu Gandring, seorang pembuat keris sakti. Ia memesan keris khusus, tajam, ringan, dan mematikan. Tapi sebelum selesai, Ken Arok merampas keris itu dan langsung menggunakannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun sebelum mati, Empu Gandring mengutuk, keris ini akan menelan 7 nyawa, termasuk dirimu sendiri. Tapi Ken Arok tak peduli. Ia menuduh pembunuhan itu pada orang lain dan menikahi Ken Dedes. Dengan Ken Dedes di sisinya, Ken Arok mengambil alih Tungapel, lalu menantang Raja Kertajaya dari Kediri. Dan menang. Ken Arok dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Singasari, kerajaan besar yang nantinya menjadi cikal bakal Majapahit. Tapi kutukan keris itu nyata. Anak tiri Ken Arok, Anusapati, yang tahu ayahnya dibunuh, suatu hari mencuri kembali keris itu dan membunuh Ken Arok dengan senjata yang sama. Satu demi satu, orang-orang yang bersentuhan dengan keris itu mati mengenaskan. Keris Empu Gandring menjadi simbol dendam dan ambisi tanpa akhir. Kisah Ken Arok bukan hanya tentang naiknya seorang pencuri jadi raja, tapi tentang bagaimana ambisi, cinta, dan kutukan bisa membentuk sejarah Nusantara. Dan hingga kini, keris itu masih jadi simbol misteri. Apakah itu hanya mitos atau sejarah berdarah yang benar-benar pernah terjadi?